eh, lanjut kuliah itu ibarat perjalanan mencari jati diri. Mencari jati diri. Ketika stuck di Pulau Tanah Keke, maka pencarian jati diri itu tidak bakalan teman-teman dapatkan. Karena Tanah Keke itu hanya segenggam tangan, bisa saya katakan seperti itu. Ke sebelah selatan laut, ke sebelah utara laut, sebelah timur barat adalah laut. Ketika tidak memberikan diri untuk keluar dari Pulau Tanah Keke, maka niscaya 90% kita akan kembali menjadi nelayan. Maka untuk keluar dari persoalan itu, kita harus keluar dari Pulau Tanah Keke, entah jadi mahasiswa, jadi pekerja, seperti tentara dan sebagainya. Oke, itu luar biasa ya. Sedikit saja kata-kata dari kamu, tapi kayak, harus Kak keluar ini. Tambahan Bintang, silakan. Dari saya untuk teman-teman yang di pulau, jangan berhenti cuma di SMA saja, tapi lanjut karena masih banyak beasiswa yang menunggu di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News. Berita Kota Makassar, saat informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kali ini bersama saya Alika dalam program Ada Alika, Kalau Ada Aku, Maka Aku, bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah, pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di Studio 1 Berita Kota Makassar, lagi-lagi saya menghadirkan bintang tamu yang akan membuat kita terinspirasi dengan kisahnya. Mereka berdua ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar yang awalnya tidak ada keinginan untuk melanjutkan kuliah karena ada beberapa faktor. Mungkin faktor motivasi, juga faktor ekonomi yang ada di kampungnya. Mereka berdua adalah anak pesisir di Pulau Tanah Keke yang ada di Takalar. Mungkin teman-teman tahu. Nah, karena mereka ini sudah termotivasi karena adanya komunitas anak pesisir Tanah Keke yang memotivasi mereka sehingga mereka sekarang yang satunya sudah berkuliah di semester 8. Betul ya? Semester 8 ya? Betul. Semester 8, yang satunya juga mahasiswa yang angkatan 2024. Dan katanya mereka semangat untuk kuliah. Andaikan mungkin anak komunitas tersebut tidak ada pada saat itu, mungkin sekarang mereka tidak ketemu saya dan tidak berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kita penasaran pemirsa, apa yang membuat mereka sehingga saat ini termotivasi dan akhirnya semangat untuk berkuliah. Kita present bersama. Halo Kak Mintang dan Mirwan. Halo. Halo, semangat dong. Malu-malu ya kalian ya? It's okay. Aman. Aman ya. Mintang dan Mirwan hanya kenal nama panggilan, tapi saya persilakan kalian untuk memperkenalkan diri secara lengkap ya. Nama, asal dari mana, jurusan apa, sekolah di mana. Oke, silakan dari Mintang dulu. Baik, perkenalkan nama saya Mintang dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Pulau Tanah Keke, tepatnya di Desa Macinik Baji. Sih, luar biasa. Di Unismu Ilmu Komunikasi. Iya. Angkatan 2024. Iya. Oke, Mintang. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Mirwan, biasa dipanggil Bung Sila sama teman-teman. Asal saya dari Tanah Keke juga, dari Desa Tempot Tanah. Saya melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil jurusan Ekonomi Pembangunan, dan alhamdulillah besok saya sudah wisuda. Luar biasa. Besok sudah wisuda Sudah ya. wisuda. Luar biasa, berkat itu ya. Anak pesisir Tanah Keke, komunitas itu luar biasa, keren. Besok sudah wisuda Ekonomi Pembangunan. Title-nya apa tuh nanti? SE. Sarjana Ekonomi. Tadi saya mendengar katanya kamu panggilnya Bung Sila. Apa itu maksudnya? Kalau Bung Sila itu nama dari nenek sebenarnya, kemudian diberikan kepada saya dan akrab dipanggil sama teman-teman. Artinya ada nggak artinya? Kalau artinya kurang tahu sih. Kurang tahu. Tapi pernah tanya nggak ke nenek? Kenapa dipanggil Kak Bung Sila? Belum sempat. Oh belum. Oke. Kalau ibu nggak tahu juga, cuma nenek yang tahu. Hanya nenek yang tahu. Hanya nenek yang tahu. Teman-teman apa nih yang panggil Bung Sila? Di kampung atau di kampus juga? Dari teman-teman Karang Taruna ke teman-teman Inspirasi Pesisir juga. Di Bung Sila. Senang kamu dipanggil Bung Sila. Biasa aja panggil Bung Sila Bintang. Baru tahu kalau dipanggil seperti itu. Sudah dengar Kak, tapi biasanya panggil Kak Mirwan saja. Panggil Mirwan saja. Oke, kita panggil Mirwan saja ya. Panggil Mirwan dan Mintang. Wah, keren, luar biasa. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana? Baik? Aman aja? Atau banyak tugas kamu? Lumayan sih Kak. Lumayan banyak tugas ya. Perasaan mau wisuda gimana? Gimana ya? Agak deg-degan juga, sedang
menata bagaimana nanti ke depan. Oke, apakah kembali ke kampungnya atau berkelana di mana saja? Berkelana dulu. Berkelana Saya dulu. jawab apapun itu harus kembali ke daerah. Oke, berkelana dulu cari pengalaman yang Betul. baru ya. Oke. Nah, kalian ini adalah jebolan, asik jebolan dari dari komunitas itu, anak pesisir Tanah Keke. Dimotivasi oleh komunitas. Inspirasi pesisir. Oh, inspirasi ya. Sorry. Komunitas inspirasi pesisir inspirasi pesisir Tanah Keke. Ada Tanah Kekenya? Tidak ada. Inspirasi, sorry. Jadi mereka ini adalah jebolan, pemirsa jebolan dari komunitas inspirasi pesisir. Yang mereka dulunya sebenarnya tidak ada keinginan untuk lanjut kuliah karena ada beberapa faktor, katanya di sana ada faktor motivasi, ekonomi, dan mungkin faktor-faktor yang lainnya. Tapi ini yang lebih dominan ya, keduanya ini. Mereka seperti itu pemirsa, tapi karena adanya inspirasi pesisir yang dulu masuk di kampungnya, di desanya, sehingga mereka jadilah seperti yang sekarang, yang satunya mau wisuda, yang satunya masih sibuk kerjain tugas. Betul seperti itu ya, kalian Betul. mendapat ilham semenjak komunitas inspirasi pesisir masuk di kampung kalian. Bintang seperti apa? Apanya? Betul seperti itu, kamu dulunya memang tidak ingin berkuliah, atau memang ingin, cuman ada faktor lain sehingga tidak. Ingin Bisa. Kak, cuman ada faktor ekonomi sama izin dari orang tua. Oke. Kenapa izin dari orang tua? Kenapa orang tua melarang kamu untuk kuliah? Karena Kak, pertama karena ekonomi, dan baru katanya mau ke luar. Oke. Apalagi mungkin kamu anak satu-satunya perempuan di rumah? Satu-satunya anak perempuan? Tiga Kak, 3 bersaudara, semuanya cewek. 5. Oh, 5. Dua laki-laki. Laki-laki. Saya anak terakhir Kak, cuman Oke. dari saya bersaudara cuma saya yang bisa mau Mau kuliah. kuliah. Oke, terus anak bungsu lagi ya. Biasanya itu anak bungsu kesayangan ya. Betul. Mirrornya Betul, Anak betul. bungsu ya juga ya. Anak pertama saya. Anak pertama dan sayang. Adik saya juga sih, cuma beda dari adik-adik. Oke. Nah, Mintang katanya karena ingin ya, kamu ingin kuliah. Iya. Satu-satunya yang ingin kuliah di. Semua ingin Kak, cuma dari faktor ekonomi Oke. jadi tidak dibiarkan. Tapi kamu satu-satunya nih di antara saudara, kamu berlima, hanya kamu yang kuliah. Iya Kak. Luar biasa. Tunjukkan ya, kamu harus berprestasi di sini ya. Iya Kak. Karena faktor ekonomi orang tua aja melarang, apalagi kamu juga akan pergi jauh, anak bungsu lagi. Tapi gimana tuh? Kenapa bisa langsung diizinkan? Yang pertama Kak, dari ada beberapa dari kakak inspirasi pesisir ke rumah untuk meyakinkan orang tua saya Kak untuk kuliah, karena katanya ada banyak beasiswa yang menunggu di luar. Oke, stop dulu. Kita sebentar kulik lebih dalam. Gimana cara meyakinkannya nih? Apa nggak pakai baca-baca? Nah, Mirwan sendiri, apakah sama seperti Mintang yang dulunya memang punya keinginan untuk kuliah, tapi terhalang karena faktor tadi? Atau memang kamu tidak mau kuliah, tapi dipaksa nih sama anak inspirasi pesisir? Awalnya sih saya izin cerita perjalanan Iya, hidup. bercerita aja. Saya kan terlahir dari keluarga seorang nelayan. Oke. Sejak menempuh pendidikan di sekolah dasar kelas 6, saya sudah mulai ikut bantu orang tua cari ikan sampai tamat SMA. Sampai di mana titik waktu itu saya kepikiran kayaknya saya tidak bisa begini terus. Oke. Saya harus keluar, saya harus beda dari keluarga-keluarga sebelumnya. Di mana saya waktu itu mendengar, oh ternyata ada inspirasi pesisir. Saya hubungilah foundernya. Dengar dari mana tuh ada inspirasi pesisir? Dari teman. Oh, teman. Oke. Dan sempat juga ikut sosialisasinya sebenarnya. Tapi tidak terlalu perhatikan karena belum ada niat untuk kuliah. Oke. Nah, sampai di mana titik saya termotivasi, saya hubungilah foundernya. Kak, kayaknya saya harus kuliah, tolong bantu saya. Jurusan apa yang harus saya ambil, beasiswa apa yang harus saya daftarkan. Kemudian bagaimana kira-kira caranya untuk keluar dari zona seperti ini. Oke. Nah, lanjutlah saya kuliah di Unismu, Kak. Oke, jadi awalnya memang kamu ikut terus membantu orang tua, tapi kamu agak resah nih. Saya tidak mau begini terus. Saya punya keinginan, punya tekad untuk bisa keluar dari zona ini.
bukan sebenarnya menyesali hal itu, cuma Bukan. kamu ingin menempuh pendidikan lebih tinggi. Berarti Betul. kamu sama dengan Mintang ya, yang punya keinginan, cuman kurang motivasi aja, kurang dibantu untuk seperti ini alurnya. Iya. Dan akhirnya ada anak inspirasi pesisir ya. Wah, keren sekali ya. Inspirasi pesisir ini sudah ada. Inspirasi pesisir ini dia bagaimana sih bentuknya? Kalian kan sudah gabung ya? Nah, Jadi anggota ya? Coba dong jelaskan inspirasi pesisir nih Mirwan. Ini komunitas seperti apa, bergerak di bidang apa? Sudah sejak kapan terbentuk? ya jadi inspirasi pesisir itu terbentuk sejak 2018. 2018. Dibentuk Oke. oleh Kakanda Abdillah Maulana, juga alumni dari Unismu Makassar, jurusan biologi. Oke. Kemudian dia melanjutkan pendidikan S2 di UNY dengan beasiswa BPI, jurusan manajemen pendidikan. Oke. Sampai hari ini Kak Maulana terus mendampingi bagaimana teknis sosialisasi kami, bagaimana sebelumnya inspirasi pesisir itu bergerak di bidang pendidikan. 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 Bagaimana mengawal teman-teman yang mau melanjutkan kuliah, bagaimana memotivasi teman-teman yang tidak punya motivasi, mulai dari faktor motivasi, ekonomi. Ketika faktor ekonomi itu terjadi sama teman-teman, kami carikan solusi, bagaimana mendaftarkannya beasiswa, bagaimana membantu mengajar buat esai, mengajar wawancara, dan sebagainya, Kak. Oke. Sudah sejak kapan terbentuk inspirasi pesisir? Dari 2000 berapa? 18, 2018. Berarti sekitar 7 tahun, 7 tahun. Sudah 7 tahun terbentuk. Sudah ada berapa banyak jebolan dari inspirasi pesisir ini? Kurang lebih 35 orang, Kak, 35 orang. yang berhasil kami bawa ke perguruan tinggi. Wow, luar biasa. Itu semua anak Pulau Tanah Keke. Anak Pulau Tanah Keke. Anak Pulau Tanah Keke ya. Boleh dong ceritakan letak geografis Pulau Tanah Keke ini seperti apa? Saya kalau pulau berarti dia di daerah. Kita pasti nyebrang. Iya. Nyebrang nih ya. Jelasin dong, Mintang boleh mungkin jelaskan atau Kak Mirwan aja. Oke, Kak Mirwan. Yang lebih tahu ya, tetua adat. Kayak gimana sih letak Pulau Tanah Keke di mananya Takalar ini? Jadi Pulau Tanah Keke itu dia salah satu pulau di Kabupaten Takalar. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kabupaten Takalar ke Pulau Tanah Keke itu kurang lebih 60 menit 60 menit. menggunakan perahu Joloro dari dermaga Takalar Lama. Di mana di Pulau Tanah Keke itu ada 6 desa, masing-masing desa terpisah masing-masing daerahnya. Ada desa Tempat Tanah, Acini Baji, Balandatu, dan makin banyak juga di daerah barat, di mana sekolah yang ada di Tanah Keke itu hanya 2 SMA. 2 SMA. Oke. Ada Oke. ada SMA 10 Takalar, kalau di desa Matir Baji SMA 12. sama 12. Berarti kita SMA 12 karena di Matur Baji. SMA 10 Kak, saya di Desa Macini. Oh, Cini Baji. Oke, SMA 10 dan SMA 12. Ada SD SMP juga di sana. Ada, masing-masing desa punya SD SMP. Cuman pasti Kak Abdillah Abdillah tadi yang terinspirasi buat inspirasi pesisir. Pasti melihat keresahan di sana, pasti Betul. banyak anak-anak yang memang tidak melek akan pendidikan dan Betul. juga kurang motivasi, dan karena beberapa faktor tadi memang betul seperti itu di sana ya. Betul. Mereka kayak rasa keinginan untuk melanjutkan pendidikan agak kurang. Mintangnya, bagaimana kamu memandang? Lihat. Kalau saya Kak, kurang dari motivasinya, sama ya dari faktor izin dari orang tua juga Kak. Izin dari orang tua ya, mereka kekurangan itu ya. Iya, Kak. Oh, jadi memang mereka butuh orang-orang yang ke sana supaya ayo deh kuliah, cepat motivasi Iya. seperti itu ya. Oke, sudah banyak 30-an orang ya, 30-an orang sekarang yang jadi jebolan inspirasi pesisir tersebut. Ternyata di sana juga ada sekolah di pemirsa, ada SD, SMP, SMA. Cuman mereka di sana memang kekurangannya karena motivasi itu tadi. Terus juga orang tua, biasanya kan orang tua yang akan dorong anak-anaknya untuk sekolah Mekina, kita Betul. lanjutkan seperti ini. Cuman Betul. mereka di sana karena itu tadi faktor ekonomi. Di sana mata pencariannya berarti nelayan aja. nelayan, 90% nelayan, selebihnya wirausaha, kemudian ASN. Oh, ada juga ASN di sana ya 90%. Berarti banyak memang, kan daerah pesisir ya, jadi nelayan seperti itu. Jadi mereka cuman kekurangan karena faktor itu tadi.
ada yang rasa inginnya itu sudah sudah mundur karena orang tua tidak mengizinkan. Iya Kak. Hampir juga kamu tidak sekolah Bintang. Iya Kak. Sempat juga Kak gap year 1 tahun. Gap year juga. Sebenarnya sekarang kamu angkatan 2023. Iya Kak. Oh, gap year. Oke lah kalau begitu. Nah, ini yang tadi mau saya tanyakan. Bagaimana sih cara kerja ini komunitas inspirasi pesisir sehingga mereka ini bisa berhasil untuk membawa anak-anak pesisir di Tanah Keke ini bisa berkuliah. Gimana kalau dari pengalaman Bintang sendiri? Awalnya seperti apa tuh? Awalnya saya tuh Kak tidak dibiarkan karena dari faktor ekonomi Kak. Ya. Jadi saya gap year dulu. Gap year, oke. Ya, Kak. Saya minta izin dulu ke orang tua saya, tapi pas lulus itu tidak dibiarkan Kak karena dari faktor ekonominya Kak. Katanya biar dapat beasiswa pasti ada lagi uang yang harus dikeluarkan Kak. Oke, banyak biaya-biaya tambahan lainnya. Iya, Kak. Oke. Tapi setelah itu anggota dari pesisir Kak namanya Juliana datang ke rumah untuk kasih tahu orang tua saya bahwasanya banyak beasiswa yang bisa saya dapatkan Kak. Datang langsung di rumah tak? Iya, kebetulan juga sepupu Kak. Oh, oke, sepupu ya. Banyak biaya yang bisa didapatkan. Nah, alhasil orang tua langsung kayak gimana? Sebelumnya Kak belum dapat izin, tapi karena tidak dibiarkan juga keluar Kak, tapi nekat Kak pergi kerja supaya dapat izin Kak. Oh, kamu nekat pergi kerja? Iya. Kerjanya di mana tuh? Di Kak, di Jalan Pasar Ikan. Jauh dari keluar Pulau Tanah Keke itu? Iya, ke Makassar Kak. Oh, ke Makassar. Wah. Terus gimana kamu dapat izin untuk pergi kerja? Nggak bilang-bilang? Jangan bilang kalau seperti bilang pasnya pergi tuh menangis semua ke orang tuaku. Oke. Tapi setelah kerja 1 bulan lebih dapat gaji? Iya, pasti dapat gaji. Iya Kak. Terus di situ mamaku sering menangis karena enggak bisa Kak pulang Kak. Jadi aku bilang andai kuliah ini pasti bisa Kak pulang setiap disuruh. Oh, kamu juga bagus ya negosiasi kamu ya. Kamu bilang Salah satu teknik kayaknya. teknik yang diajar ya sama anak inspirasi pesisir ya. Atau kamu dapat teknik sendiri nih. Tapi kamu luar biasa keren. Kamu berani ya pergi ke Makassar. Tapi dengan izin orang tua gitu diizinkan di awalnya pergi izin untuk kerja. Kamu sama siapa pergi? Sendiri? Atau ada teman juga? Ada teman di sana Kak. Ada teman di sana. Jadi selama 1 bulan kamu kerja? Lebih 2 bulan Kak, karena sanggup juga. Oh, udah. Kamu kerja sebagai apa Bintang? Jadi Kak, pelayan di Cafe Lacuna. Oh, pelayan di Cafe Lacuna. Jadi kamu kerja selama 2 bulan. Nah, alhasil setelah itu kamu sering telepon orang tua. Bagaimana? Pas sudah nangis-nangis nih, nggak bisa pulang. Andaikan saya kuliah, bisa aja pulang setiap saat ini. Lagi libur. Akhirnya orang tua bilang apa? Sudah dapat di situ Kak, dijanji katanya tahun depan. Tahun depan. Iya. Oke. Dan alhasil jadilah kamu sekarang ini. Iya Kak. Dengan dapat beasiswa. Pas kamu daftar tahun depan itu kamu dapat beasiswa. Iya Kak. Oke. Jadi sekarang kamu di Makassar tinggal sama siapa sendiri? Ngekos? Sama sepupu Kak. Ngekos. Oke, luar biasa ya. Sekarang memang selalu jadi pulang-pulang kampung. Iya Kak. Tidak bercanda juga. Keren itu cerita dari Bintang ya, ternyata seperti itu. Kalau dari Mirwan sendiri, tadi kita sudah mendengar gimana awalnya, tapi lebih dalamnya lagi seperti apa sehingga lolos ini bisa kuliah di Unismo? Awalnya saya agak ragu sebenarnya. Iya, ragu. Tapi Kenapa nih? Ragu Meninggalkan cewek di kampung. salah satunya. Oke. Ragu tidak lolos beasiswa, ragu tidak lolos masuk di Unismo. Tapi waktu itu, pada saat itu founder Inspirasi Pesisir datang ke desa kami Kak Abdillah sendiri yang datang ini? sama rekan-rekannya. Rekan-rekan, oke. Intinya semangat, intinya ada niat, urusan lolos ataupun tidaknya itu serahkan kepada Tuhan. Oke.
Di situ saya termotivasi. Oke, kayaknya seperti itu memang. Jadi intinya saya ikhtiar lolos ataupun tidaknya, intinya saya punya niat untuk kuliah. Ada saya jalan untuk ini menempuh pendidikan. Jadi seperti itu mereka sosialisasinya seperti itu menjadi memperkuat tekad kamu. Kalau masalah ke orang tua bagaimana? Tidak terlalu sulit seperti Mintang, Mirwan? Kalau saya tidak sih, intinya saya kemauan saya mau kuliah, orang tua mengizinkan. Jadi pada saat itu kamu sudah daftar, langsung daftar pada saat sudah ada sosialisasi dari inspirasi pesisir itu kamu daftar, akhirnya kamu lolos. Kamu nggak sampai GPR nggak? Enggak. Kamu daftar langsung lolos beasiswa. Beasiswa apa sih kalian berdua? KIP. Wih, berapa tuh biasa didapatkan? Kalau per semester kurang lebih 6,5 ya. 6,5 itu sudah sama biaya. Itu sudah bersih masuk ke saldo Jadi kami. 6,5 itu kamu pakai untuk kehidupan sehari-hari. Kos, biaya, ya. Dan lain. Wah, siapa enggak mau kuliah? Pemirsa, kalau kalian enggak mau kuliah, aduh, sayang ya karena ternyata banyak beasiswa ya. Betul. Walaupun bukan ini banyak juga beasiswa yang bisa didapatkan. Di Pulau Tanake Inspirasi Pesisir ini mereka menawarkan beasiswa-beasiswa apa saja yang bisa didapatkan nih? Kalau beasiswa yang dibantu mereka. Itu tergantung bagaimana minatnya teman-teman. Karena yang kami sosialisasikan itu ada beberapa beasiswa sebenarnya. Ada beasiswa KIP, BSI, beasiswa KALA juga, beasiswa pemerintah daerah. Intinya banyak. Kita mencari tahu apa yang ada ini karena banyak ya Mintang ya. Kamu kayaknya tertekan banget nih. Nggak ada masalah saya. Oke. Atau banyak tugas ini di rumah dia bekerja tadi tugas ini ikut. Tidak Ji. Oke. Keren. Berarti inspirasi pesisir ini di Pulau Tanake sangat terkenal pasti. Lumayan. Gimana kalau kamu kan sekarang jadi anggota ya? Mirwan yang paling lama nih, sudah bergabung sejak kapan? 2021 sejak awal masuk kuliah. Sekarang sudah 2020 berarti 4 tahun lamanya. Bagaimana kamu melihat orang tua di sana? Maksudnya apakah mereka merespon baik atau malah ada yang tidak setuju apa ini? Bagaimana Mirwan? Kalau respon orang tua kan begini sistemnya kami. Sistemnya kami itu bergerak di inspirasi pesisir. Yang pertama kami datang ke sekolah sosialisasi, datang ke sekolah sosialisasi menyampaikan ada beasiswa ini, ada kampus ini, ada jurusan ini. Kemudian ketika ada teman-teman yang mau lanjut kuliah tapi tidak diizinkan oleh orang tuanya, entah karena motivasi orang tua, karena faktor ekonomi, kami datang ke rumahnya. Kami datang ke rumahnya baik-baik. Jelaskan bahwa di Makassar itu ada beberapa kampus menyediakan beberapa beasiswa yang si anak ini sekiranya mungkin bisa diizinkan untuk kami daftarkan. Gitu. Jadi begitu sistemnya. Datang dulu ke sekolah sosialisasi. Sudah sering ikut sosialisasi? Baru satu kali. Enak gak? Asik gak? Asik. Jadi datang sosialisasi dulu ke sekolah-sekolah, terus ada mungkin beberapa kak saya keluhan kepada orang tua tidak mengizinkan, langsung hadir ke rumahnya. Betul. Wah, ada nggak suatu pengalaman Mirwan kamu datang ke rumahnya tapi dimarahi sama orang tuanya? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Intinya orang tua itu sebenarnya sangat merespon karena apa ya, orang tua sebenarnya di Tanake gitu kekurangan ini motivasi. Entah karena dia melihat beberapa senior kami yang sudah kuliah tapi kembali ke Tanake menjadi nelayan, ada yang tidak jadi apa-apa. Itu mungkin yang menjadi faktor kenapa orang tua tidak membiarkan anaknya untuk kuliah, karena dia melihat biar kuliah pada akhirnya kembali lagi ke Tanake jadi nelayan. Itulah yang kami mau rubah mindsetnya. Itu ya. Tapi sejauh ini selama Mirwan bergabung di Inspirasi Pesisir ini, datang langsung ke rumah-rumah orang tua, mereka menyambut baik. Tapi ada yang tidak goal, maksudnya tidak goal tujuannya. Anaknya tidak sampai kuliah. Ada juga beberapa, tapi lebih banyakkan yang sampai kuliah atau tidak? Kebanyakan yang sampai kuliah. Jadi sekarang jebolan anak pesisir Inspirasi Tanake ini sudah di kampus mana saja, Mintang, yang kamu tahu? Di UNEMK sama UNHAS, Unismu sama UIN. Banyak ya. Jadi rata-rata kampus yang ada di Makassar semua ada anak
Tanah Keke nih? Hampir keseluruhan. Hampir keseluruhan. Sudah ada nggak yang di luar, mungkin di luar Sulawesi Selatan, di luar Makassar? Ada nggak, Mirwan? Sejauh ini belum. Baru Unhas Selayar yang lolos di Unhas Selayar. Baru itu yang keluar dari daerah sekitaran Makassar. Oke. Nanti selanjutnya bagusnya kalau ada di luar Sulawesi Selatan ya. Itu yang Mungkin sosialisasi kalian masih sebatas kampus di Makassar aja betul. nih. Tapi selanjutnya kami next teman-teman yang sudah lanjut selesai satunya lanjut S2 usahakan di luar Sulawesi. Oh, oke. Ada juga jebolan inspirasi pesisir sudah lanjut S2 ya? Baru founder kami. Oh, oke, baru founder. Kamu juga katanya sudah mau wisuda lagi dan lanjut S2 nih? Apa ya? Kalau itu masih ini pribadi. Oh iya, oke, siap, masih pribadi ya. Tapi nantinya mau dulu berkelana ya setelah wisuda ini. Tapi tentunya masih tetap akan menginspirasi anak-anak Pulau Tanah Keke. Jadi sekarang inspirasi pesisir ini sudah ngapain aja? Apakah masih di dalam Pulau Tanah Keke aja yang diinspirasi, disosialisasikan untuk bisa berkuliah, atau sudah jalan keluar juga di sekitaran Takalar masih, atau bagaimana nih, Mirwan? Sejauh ini pergerakan inspirasi pesisir itu masih di sekitaran Pulau Tanah Keke. Tapi sosialisasinya kami itu tidak stuck pada sosialisasi ketika sudah kuliah, sudah dilepas. Tapi bagaimana teman-teman yang sudah lanjut kami kawal sampai selesai. Mulai dari evaluasi apa yang kalian lakukan satu semester ini, semester depan, lomba apa yang kalian sudah ikuti. Itu. Oke, jadi begitu ya. Sekarang masih sekitaran Pulau Tanah Keke aja, cuman sosialisasi kalian tidak lepas. Apalagi mungkin menggunakan media sosial ya. Iya, betul, sosial media. Ada juga sosial medianya inspirasi pesisir ini. Ada. Oke, jadi pasti meluas dong informasinya, luar biasa. Ada nggak jebolan dari anak inspirasi pesisir ini yang di kampusnya berprestasi? Pasti banyak. Kalian siapa tahu salah satunya? Kalau kami belum. Yang lainnya mungkin ada nggak? Kamu tahu? Kalau yang lain sih ada. Ada yang jadi ketua UKM di MISMU, ada yang ketua-ketua lembaga lain, ada yang sudah lomba keluar Sulawesi, ada yang sudah meloloskan pendanaan PKM, PDM. Banyak juga ya. Ternyata betul mereka ini hanya butuh motivasi. Coba yang mereka tidak ada inspirasi pesisir ini, mereka mungkin siapa menjadi ketua UKM? Iya ya. Siapa menjadi ketua lembaga seperti itu. Nah, keren. Kalian juga jebolan-jebolan dari sana. Berarti komunitas seperti ini menurut kalian, apakah kalian setuju dengan adanya komunitas seperti ini? Banyak lagi komunitas-komunitas lain yang tentunya juga fungsinya juga seperti itu, membuat orang-orang di daerah-daerah, di kampung-kampung, di desa-desa itu bisa melek akan pendidikan. Kan bagaimana, Mintang, menurut kamu? Saya kan setuju sekali adanya inspirasi pesisir. Dan inspirasi-inspirasi yang lainnya. Ya. Oke, terakhir deh dari kalian para jebolan-jebolan anak inspirasi pesisir ini. Harapan kalian untuk teman-teman di luar sana, khususnya mungkin di Pulau Tanah Keke. Mungkin mereka masih banyak yang, apalagi kalian anak inspirasi pesisir ya, anak anggota ya. Gimana kalian berikan saja motivasi kepada mereka, harapan kalian agar mereka ini bisa lebih semangat lagi untuk melanjutkan pendidikan. Dari Mirwan dulu. Ya, dari saya lanjut kuliah itu ibarat perjalanan mencari jati diri. Mencari jati diri. Ketika stuck di Pulau Tanah Keke, maka pencarian jati diri itu tidak bakalan teman-teman dapatkan. Karena Tanah Keke itu hanya segenggam tangan, bisa saya katakan seperti itu. Ke sebelah selatan laut, ke sebelah utara laut, sebelah timur barat adalah laut. Ketika tidak memberikan diri untuk keluar dari Pulau Tanah Keke, maka niscaya 90% kita akan kembali menjadi nelayan. Maka untuk keluar dari persoalan itu, kita harus keluar dari Pulau Tanah Keke, entah jadi mahasiswa, jadi pekerja, seperti tentara dan sebagainya. Oke, itu luar biasa ya. Sedikit saja kata-kata dari kamu, tapi kayak, harus gak keluar ini. Tambahan Mintang, silakan. Dari saya untuk teman-teman yang di pulau, jangan berhenti cuma di SMA saja, tapi lanjut karena masih banyak beasiswa yang menunggu di luar. Oke, masih banyak beasiswa yang menunggu di luar. Mereka adalah contoh-contoh yang mendapatkan beasiswa itu.
Selamat sekali lagi, selamat untuk nanti wisudanya besok dan kamu juga OTW ya. Terima kasih sudah mampir di sini menginspirasi kita semua. Kita tunggu berita-berita baik selanjutnya. Kalau ada kegiatan-kegiatan info ke kita ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mintang dan juga Mirwan. Dan pemirsa Sama-sama. Berita Kota Makassar, itulah tadi podcast aku bareng Mirwan dan Mintang, seorang anak di Pulau Tanah Keke yang tadinya tidak ingin melanjutkan kuliah, tapi karena termotivasi dan rasa inginnya untuk keluar dari zona itu melulu, akhirnya sekarang membuahkan hasil dan nantinya mereka akan berkelana untuk bisa membanggakan diri sendiri dan juga kampung halaman tentunya. Pemirsa Berita Kota Makassar, berita tadi akan dicetak di harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga Mintang. dan Mirwan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.